Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya sungguh bersuka cita kembali bisa ketemu dengan Bapak Ibu di hari Minggu yang hangat-hangat. Mulai hangat di Jakarta ya. Mulai panas, siang panas, pagi juga hangat. Tadi saya keluar rumah, pagi loh udah hangat nih rasanya nih. Saya rasa tapi masih kurang hangat di dalam ruangan sini. Boleh beri senyum ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Iya. Bapak Ibu, kita mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Ibadah hari Minggu di minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Kita mengucap syukur pimpinan Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kita. Ada suka, ada duka yang saya tahu kita lalui dalam bulan ini, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Amin Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini seperti biasa kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan meninggikan namanya. Kita juga akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Peter Lau, yang akan diterjemahkan oleh Saudari Vivi. Kita juga akan memberikan persembahan yang terbaik melalui persembahan pada pagi hari ini. Pagi hari ini persembahan 1 kali untuk kas gereja. Bapak Ibu, mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita, seluruh jiwa dan raga kita untuk menyembah Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak. Kami datang ke hadirat-Mu dengan segala apa ada pada kami pada hari ini ya Tuhan. Dengan segala musim kehidupan yang saat ini ada di pundak kami. Entah itu dalam keadaan suka, mungkin ada keadaan duka, mungkin kami sedang senang, mungkin kami sedang sedih. Ada kalanya juga kami datang ke hadapan-Mu dengan segala beban berat dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya kami sudah datang di tempat yang sangat tepat, yaitu ke dalam hadirat Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu Engkau berbicara melalui hamba-Mu kepada kami ya Tuhan. Melalui hamba-Mu, Tuhan pakai dengan luar biasa Pendeta Peter, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Dan bahkan boleh menjadi teguran dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang dalam perjalanan, Tuhan sertai mereka. Jikalau mereka saat ini tidak berkesempatan untuk hadir, dimanapun mereka berada, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Dalam keadaan apapun mereka sakit ataupun lemah ataupun berbeban berat, Tuhan juga pulihkan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu, dan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bapak Ibu, kita sungguh mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang tiada habis-habisnya bagi kita. Dan biarlah saat ini saya tahu Bapak Ibu, kita semua datang. Kita rindu untuk datang ke hadirat-Nya. Kita ingin memuji, kita ingin menyembah Dia. Karena hanya di dalam Dia bahagia kita penuh. Bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduan
kerinduanku menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku Menyembahmu, menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. biar musik tetap memuji Tuhan. Kita tenang sejenak di hadapan Tuhan. Naikkan doa saudara, naikkan doa kita semua. Tuhan, layakkan kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengikuti-Mu seumur hidup kami. Kami tahu karena hanya kebahagiaan yang penuh hanya ada di dalam Tuhan. Di luar sana bahagia semua semu, hanya di dalam Tuhan bahagia kita penuh. Naikkan doa Bapak Ibu semua. Terima kasih. Kami ingin menyembah. Terima kasih. Terima kasih. Menyembah-Mu Tuhan. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu Tuhan. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadirat-Mu. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Kami mengucap syukur karena kami tahu di hadirat Tuhan bahagia kami penuh. Karena Tuhan kami ingin terus menyembah-Mu, menyembah-Mu dan menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan dan Raja jemaat, naikkan lagu ini.
Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Mari kita ambil waktu sejenak, kita datang ke hadapannya, kita mengaku dosa kita kepadanya, sehingga kebahagiaan penuh itu menjadi milik kita semuanya. Mari kita datang kepadanya. Bapa, terima kasih karena Engkau sudah menyiapkan kebahagiaan penuh bagi kami, yaitu ketika kami dilepaskan dari beban dosa-dosa kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pintu pengampunan senantiasa Tuhan bukakan untuk kami. Apapun kesalahan kami, Tuhan Engkau bisa mengampuninya. Dan Engkau mau mengampuni kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Biarlah hidup kami Tuhan selalu kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu, untuk kesukaan bagi Tuhan, karena yang sudah mencintai kami lebih dari apapun. Terima kasih Bapa, kami datang padamu. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau berikan. Dan hari ini dengan penuh kelegaan kami ingin mempersembahkan ibadah kami untuk kesukaan hati Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan kami, anak-anak-Mu ini yang sudah Kau berikan pengampunan, Kau berikan kelegaan, bahkan Kau berikan kebahagiaan penuh dalam hidup kami, karena kami dibebaskan, dilepaskan dari hukuman dosa. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu, dan kami akan mempersembahkan ibadah kami seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kesukaan nama Tuhan. Dan kami akan bernyanyi mengikuti seluruh rangkaian ibadah kami ini dengan ucapan syukur kepadamu, karena kebaikan-Mu Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah dari Efesus 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Tuhan berkati kita. Mari Bapak Ibu bersama-sama untuk mengingat apa perintah Tuhan kepada kita. Mari kita mengucapkan 10 perintah Allah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat saya persilakan duduk. Karena kemurahan Bapa mengutus anaknya Yesus Kristus, sehingga kita saat ini boleh beroleh keselamatan yang daripadanya. Keselamatan yang cuma-cuma yang diberikan oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Oleh nyanyian kemenangan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya
dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Jemaat saja, oleh darah anak domba. Yes. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua berdiri. Sekaranglah waktunya. Ya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah domba, ya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba waktunya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, jemaat saja. Iblis kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, ya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Sekali lagi, iblis dikalahkan. Dengan iman kita katakan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, Bapak Ibu dan saya sekarang bisa bersuka di dalam Tuhan, karena adalah hari ini, hari yang diciptakannya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita solek kanan kirinya, mari bersuka, mari bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan.
mari kita bersuka di dalam Tuhan, ya, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini bersama-sama kita katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Yes. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go! Bersuka, ya, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka. Kita tepuk tangan di atas kepala kita untuk Tuhan. Bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka, bersuka citalah. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, ada sukacita semua di dalam Tuhan? Boleh bagikan ke kanan kiri sebelum duduk, colek sekitar 100 orang lah. Mari bersuka cita dalam Tuhan. Ya, kalau udah 100 saya persilakan duduk Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan bahwa sukacita kita hanya di dalam Tuhan. Dan saat ini kita tahu Bapa dengan kemurahannya mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus kepada kita sebagai penyelamat dunia. Yesus sudah mati berkorban bagi kita dan saatnya kita untuk ingat semua kasih-Nya melalui sebuah pujian. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat
Bapa, Kau berikan ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan anakmu untuk kami. Terima kasih Bapa. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai arti. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu bagi kami yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya Bapak Ibu. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita mendiamkan diri kita di hadapan Tuhan untuk berdoa. 各位弟兄姐妹，我们来一起预备我们的心，来跟上帝祷告。 Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. 我们的阿爸父，我们满心感谢你，因为你的慈爱，因为你的大爱，能帮助我们通过我们的日子。主啊，今天早上我们又在一起来听你的道，求你帮助我们，让我们有渴慕的心，让我们有真心想知道上帝的心意在我们的生活，帮助我们每位。 让我们今天能听到，也能行道，在我们的生活。感谢你主帮助我们，让我们祷告，奉主耶稣我们救主，阿门，阿门。Makasih. Oh iya, ya boleh,谢谢。Maaf merepotkan. Saudara terkasih, sebelum kita belajar firman Tuhan, boleh nggak kita, mau saya bantu? Oke, thank you. Kita bilang sama sebelah kita, bahasa keknya begini, Jiu Ju Jasu Cui Chong Yao. Jiu itu ada, Ju Jasu Yesus, Cui Chong Yao paling penting ya. Jiu Ju Jasu Cui Chong Yao, coba bilang, Jiu Ju Jasu Cui Chong Yao, coba. 来，我们对每个人左右的人说客家话，刚刚的那一段。有主耶稣最重要呀，有主耶稣最重要啊！Sekali lagi yuk. 有主耶稣最重要。 Kalau ada masalah hidup bilang 有主耶稣最重要。
如果我们 Amin. 遇到问题，我们就说有主耶稣最重要。 Ya, boleh ke slide saya, saudara. Hari ini kita mau belajar tentang perjamuan kudus, belajar kembali tentang makna perjamuan kudus. 那我们今天要一起学习的是再次学习关于圣餐的这个概念。 Saudara yang terkasih, satu kali saya pernah bertemu dengan satu orang. 那弟兄姐妹，有一次我遇见了这样的一个人， Saudara, orang itu sedang makan siang. 然后这个人正在吃午餐。 Nah, waktu dia makan siang, dia buka makanan kotak makanannya. 那他吃的时候，他打开他的餐盒， Lalu orang itu membuka. Kalau saudara tahu, kita kan suka perjamuan itu ada gelas kecil itu ya. Dia buka gelas kecil itu yang isinya anggur, lalu dia tuang ke makanannya. 然后他打开的这个呢，我们知道这个有这个酒呢，他把这个浇到那个饼上面。 Saudara, saya melihat dia, saya merasa aneh. 然后我看到他的时候，我觉得很奇怪。 Lalu saya bertanya, itu bukankah anggur perjamuan? 然后我就说，这个不是酒的圣餐的那 Loh, 个酒 kok kamu 吗？ bawa pulang ke rumah, makan di kantor, kamu buka, lalu kamu tuang ke makananmu? 那你为什么把它带回去，然后你又把那个东西，然后浇到那个你的食物 Oh, 上面 saudara, dia 呢？ cerita begini, di gereja saya, 然后他就这么说，在他的教 kalau 会里 ada 面， perjamuan kudus, 如果有圣餐， ya para pelayan hanya membawa baskom yang besar, 那里的侍奉的人只是带了一个很大的盆， lalu dia akan keliling 然后他就绕着这个弟兄姐妹， setiap orang 对着这个每一位的 boleh 弟兄姐 ambil 妹， sebanyak 那 mungkin. 所有人都可以拿尽多的他们想要的。 Gereja anggarannya besar ya. 那这个教会的这个成本有点 Boleh 高。 ambil sebanyak mungkin karena dia bilang pendeta saya berkata, 他说可以尽你想要多拿多少，你就可以拿多 kamu 少。 ambil yang banyak, nanti kalau kamu makan, kamu berdoa, kamu tumpangin tangan, anggur itu lalu kamu buka dan kamu akan sehat, tidak akan sakit. 因为他说他那边的牧师说，如果你尽多的拿，然后你可以把它多的这边吃的话，那你祷告的话，你的所有的愿望都可以实现。 Saudara, saya tidak ingin menghakimi gereja, 那我不想去判这个教 gereja 会， tertentu ya. 那肯定是指定的教 Tetapi 会。 apakah itu yang diajarkan Alkitab? 但是这个是圣经说指教的吗？ Sejauh yang saya pahami, itu bukan pengajaran yang benar di Alkitab 那至今我所理解的圣经所教的，那不是正确的。 tentang perjamuan kudus. 那关于圣餐的这个教会， Saudara, hari ini apa makna perjamuan kudus yang kita mesti pahami dari teks Alkitab? 那今天我们在经文当中，我们应该要学习的这个圣餐的意义是什么概 Apakah 念？ boleh kita mengambil begitu banyak anggur, kemudian kita makan, kita siramkan itu anggur? 那我们是否可以越多拿的越好呢？然后把 Saudara 它 yang 浇好 terkasih, mari kita lihat firman Tuhan. 那我们一起来翻开我们的经文。 Perkataan Yesus di dalam Markus 14. 耶稣在马可福音14章， Mari kita buka Alkitab bersama-sama, Markus 14 ayat 22 sampai 25. 马可福音14章22到25节。 Markus 14 ayat 22 sampai 25. Kalau sudah mendapatkan, saudara, saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia yang Mandarin, silakan menyimaknya, atau mungkin saya lihat beberapa tidak membawa Alkitab Mandarin, mungkin baca bahasa Mandarin kali ya. OK， Ya, oke, sisi. 好，那我们用中文来念读 Yang Indonesia kita lihat sama-sama ya di Alkitab kita. 22节到25节。他们吃的时候，耶稣拿起饼来，祝谢后掰开分给门徒，说：“拿去吃吧，这是我的身体。”接着他又拿起杯来，祝谢后递给他们，他们都喝了。耶稣说：“这是我为万人所流的立约之血。我实在告诉你们，从今天起，一直到我在上帝的国喝新酒的那一天之前，我不会再喝这葡萄酒。” Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat teks di dalam Markus pasal 14 ini, 那我们如果看这个马可福音14章， ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, 当耶稣说：“这是我的身体，这是我的血。” adalah perkataan Yesus di dalam hari raya roti tidak beragi bagi orang Yahudi. 那这个是对于犹太人来说，他是在这个除酵节的那天说的。 Jadi orang Yahudi memperingati Paskah dan hari raya roti tidak beragi. 所以犹太人是庆祝了关于这个逾越节和这个除酵节。 Kita ingat Paskahnya orang Yahudi adalah bicara mereka mengingat bagaimana nenek moyang mereka itu boleh keluar dari perbudakan di Mesir. 我知道犹太人庆祝这个犹太节是来纪念
他的这个祖先可以从埃及出来。 Setiap kali mereka mengadakan Paskah, mereka ingat bagaimana Allah yang maha besar telah menuntun mereka keluar dari Mesir dari perbudakan. 每当他们庆祝这个逾越节的时候，他们都会来纪念他们的祖先是如何通过上帝的这个陪伴。 指导，然后来走出这个埃 Dan 及。 Paskah orang Yahudi adalah Paskah untuk memperingati rasa syukur mereka. 那犹太人来庆祝这个是为了要庆祝他的这个感恩之心。 Nah, Paskah Yahudi ini diikuti dengan hari raya roti tidak beragi. Sampai hari ini di Israel begitu. 那在以色列至今也是犹太人庆祝的这个逾越节呢，是跟这个除酵节是一起来庆祝的。 Jadi total hari mereka itu kalau peringatan Paskah itu adalah 8 hari. 所以他们一共这个逾越节是总共8天。 Nah, Paskah mereka tentu berbeda dengan Paskah yang kita peringati hari ini. 那他们所庆祝的这个逾越节跟我们如今过的这个复活节是不一样的。 Saudara, kita ambil contoh tentang Paskahnya orang Yahudi. 那我们来举例这个犹太人的这个逾越节。 Yaitu adalah tanggal di tahun 2023, 24, lalu kemudian 2025 mereka peringati di 12 April sampai 20 April. 比如在2025年，他们是在4月12到4月20日来庆祝的。 Jadi setiap tahun itu tanggalnya berbeda. 所以他每年庆祝的这个时间不一样。 Tetapi ada 8 hari peringatan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. 但是这个总共是有8天来庆祝这个逾越和除酵节。 Nah, di dalam teks yang kita baca Markus pasal 14, 那我们刚刚读的马可福音14章， ketika Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama dengan muridnya sebelum besoknya dia harus disalibkan. 在耶稣跟他的门徒来去做这个圣餐的时候， Di dalam perjamuan terakhir inilah dia berkata kepada para muridnya, inilah tubuhku, inilah darahku. 在最后的这个圣餐，耶稣说：“这是我的身体，这是我的血。” Di dalam perjamuan itu, perjamuan malam terakhir itu, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecahkannya lalu diberikan kepada muridnya dan berkata, inilah tubuhku. 那在这个最后的晚餐，耶稣把这个饼给它粉碎，然后分给他的门徒，然后说：“这个是我的身体。” Setelah itu Yesus juga mengambil cawan, kemudian dia mengucap syukur, lalu memberikan kepada para muridnya minuman anggur berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. 然后耶稣也拿起杯子，然后说：“这个是我立下的这个立约的这个血。” Nah, saudara, itulah konteks di dalam perjamuan malam itu. 那这个就是我们说的当时最后晚餐的这个概念。 Ketika Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. 当耶稣说：“这是我的身体，这是我的血。” Saudara, saat Yesus berkata kalimat itu, apa makna yang penting bagi kita sebagai orang percaya? 那当耶稣说这样的话的时候，对于我们信徒来说有什么样的意义呢？ Yesus sedang menyampaikan tentang apa yang akan terjadi pada Kristus. 耶稣正在说的是即将对于基督会即将发生的事情， Bahwa tubuhnya akan diremukkan, 就是他的身体将会粉碎， dihancur-hancurkan, dipecahkan seperti roti yang dipecah-pecahkan. 就像饼一样，把它粉身碎骨。 Lalu kemudian darahnya akan tercurah untuk penebusan dosa manusia. 然后他的血将会流淌，为了那些罪人。 Nah, saudara itu memahami kata tubuh yang dihancurkan dan darah yang tercurah itu. 所以当我们去理解这个概念，关于粉身的身体，还有这个流淌的血， Kita melihat apa catatan Alkitab Yesaya 53. 那我们可以看到经文在以赛亚书53 Bahwa 章， dikatakan Mesias itu akan dihancurkan, diremukkan. 他说这个这个耶和华将会被粉身碎骨， Bahwa dia benar-benar hancur lebur. 那他将会身无分文的会粉碎， Tubuhnya akan dihancurkan, darahnya tercurah bagi penebusan manusia. 他的身体会粉碎，他的血会流淌出来。 Saudara, proses penyalipan itu benar-benar proses yang membuat tubuh manusia itu hancur. 那这个我们说被十字架的这个过程，钉在十字架过程是非常的痛苦。 Saudara, bagaimana proses penyalipan Yesus? 那这个过程是什么样的？ Bahwa Yesus tubuhnya dipecah-pecahkan, dihancurkan. 那耶稣的身体是如此的得到酷刑痛苦。 Kalau kita membaca sejarah penyiksaan orang Romawi, 如果我们看罗马时代关于这个如何酷刑人， waktu Yesus ditangkap oleh orang Romawi, 当耶稣被罗马人抓走的时候， kemudian diadili lalu ada penyiksaan. 然后被判刑，然后被酷刑。 Saudara, Yesus disiksa di daerah camp militernya Romawi. 那耶稣是在这个
罗马的这个军营地方 Nah, 被 di 酷 dalam 刑。 penyiksaan Romawi itu ada 3 jenis pencambukan. 那我们说在这里的话有3种的酷刑。 Saudara mengingat bagaimana film Passion of Christ yang pernah nonton. 那如果我们看有这样的一部电影《Passion of Christ》， Tetapi saya ingin mengilustrasikan atau menggambarkan proses pencambukan Yesus. 但是我要再具体来去讲解这个过程。 Mari kita bayangkan bersama-sama. 那我们一起来， Saudara, ada 3 jenis pencambukan orang Romawi. 在罗马时代有3种的这个酷刑的方法。 Yang pertama bernama fustigatio, 第一种呢是叫 fustigatio， yaitu satu cambukan yang ringan sebenarnya. Itu yang paling pertama, tingkat yang pertama yang ringan. 那它的第一级的话的是这个鞭打是比较轻的。 Kalau saudara melihat cambukan itu hanya terbuat dari tali. 那如果我们看的这个鞭呢，是来自于绳子， Ya, untuk mencambuk seseorang yang dihukum. 它是为了要去鞭打那个受酷刑的人。 Saudara, Alkitab tidak mencatat Yesus mengalami cambukan ini. 那经文没有记载说耶稣是受到了这样的酷刑， Tetapi ada cambukan yang kedua namanya flagellatio. 但是有第二种酷刑是叫 flagellatio， Iya, yaitu hukuman yang cambukannya memakai rotan. 那就是他这个是用了这个鞭策。 Kalau saudara melihat catatan Lukas 23 dan Yohanes pasal 19, 那如果我们看路加福音23章和约翰福音19章， Yesus mengalami cambukan ini. 耶稣是经历了这样的一个 Saudara 酷刑。 bayangkan, kita yang pernah dipukul mungkin pakai rotan waktu kecil. 那我们 Mungkin. 可以怀念，如果我们曾经有被用这个鞭策打过， Siapa yang pernah dipukul pakai rotan? 谁在这里有被打过吗？ Jangankan dipukul, dengar suaranya. Ya. 我们不要说被打，我们听到这个声音都会觉得很 Saudara, 可怕。 Lukas 23 mencatat Yesus dipukul pakai rotan. 那路加福音23章记载了耶稣是用了这样的鞭策被打的。 Dibayangkan Yesus berlutut di sana, kemudian Romawi, tentara Romawi memakai rotan memukul Yesus. 我们可以想象，当时耶稣跪在那里，然后被人鞭策， Setelah selesai dengan rotan, 然后这个完成之后， saudara sebenarnya proses mau dibebaskan Yesus kan gitu kan ya. 其实这个耶稣要被释放的这个过程， Tapi orang banyak berkata jangan bebaskan Barabas, jangan bebaskan Yesus. 但是当时很多人说不要释放他，不要释放耶稣， Lalu Yesus tetapkan harus hukuman mati. 然后说一定要死刑。 Saudara, sebelum hukuman mati ada satu cambukan lagi, 那么在这个死刑之前还有一种， yaitu cambukan feberatio. 那就是 ferberatio， Yaitu cambukan yang saudara lihat terbuat dari kulit binatang itu dengan tali, di ujungnya itu diikatkan dengan besi ataupun tulang binatang. 那就是用动物皮做成的这个鞭打呢，然后在它最尾的部分呢，它是用了带钉子的。 Jadi sebuah tali, sebuah cambuk, kemudian ada tali yang besar, lalu di ujungnya pakai besi talinya, lalu di ujungnya ada bola besi, lalu diikatkan dengan tulang binatang. 所以它很长的绳子，然后在最尾的部分呢，它用了这个钉球，还有带有钢的这个东西的话，然后就被捆在一 Matius 起。 27, Markus 15, itulah catatan tentang Yesus mengalami penyiksaan cambuk yang ini. 那在马太福音27章和马可福音15章记载了。 Saudara bayangkan sudah dicambuk dengan rotan, 所以说他已经被鞭策了。 sekarang kemudian harus dilanjutkan, dia berlutut di sana, lalu sebuah cambuk yang besi mencambuk kepada Yesus, kepada badannya. 然后再用这样的一个铁球打到他的身上 Bayangkan。sebuah bola besi itu menghantam tubuhnya Yesus. 可以想象这样很尖锐的这样的一个铁球砸 Dan 到他的 mungkin 身上 saja，itu tulang besi paku itu ketika menghantam, dia akan menancap di kulitnya Yesus, di tubuhnya Yesus. 那这样一个非常尖锐的这个钉球在砸到他的身上的时候，可能就会进入到他的这个皮 Kemudian 肤。 bayangkan apa yang terjadi ketika ini ditarik. 那我们可以想象，当他被拔起来的时候， Tentu yang cambuk itu nggak akan pelan-pelan nggak bilang, Yesus maaf ya, sorry lu ya. 那他这个鞭打的人肯定不会轻轻的。 Tapi mereka sebagai tentara karena tahu itu hukuman mati, dengan sekeras cambuk kemudian tarik lalu mencambuk lagi. 因为他知道这个是死刑，他肯定会尽快的速度来去弄。 Saudara, selesai dicambuk kita tahu bagaimana Yesus pakaikan mahkota duri. 那么在这个鞭打之后，我们知道耶稣是如何戴上这样的一个冠。 Lembaga Alkitab Indonesia itu punya mahkota duri yang dipakai oleh Yesus, bukan yang waktu Yesus pakai, tetapi dari pohon yang sama mereka rangkai, mereka bikin mahkota duri.
那其实很多的教会当时是拥有这样的一个类似的一个带着钉的这个冠。 Mari kita lihat bagaimana mahkota itu. 那我们一 Nah, 起看 ini dia mahkota duri koleksi Museum Alkitab LAI. Ini panjang banget ya durinya nih Pak ya. Wah, ini kayaknya beda sama yang di pohon yang di luar tadi Pak ya. Iya, beda. Sanakan itu baru umur 2 sampai 3 tahun, kalau ini dari pohon yang sudah tua mungkin sudah ratusan tahun. Waktu masuk ke kepalanya Tuhan Yesus itu caranya gimana tuh Pak? Dia Ya cara masukin ya? ditaruh di kepala, tapi yang pasti tidak ditekan pakai tangan ya, kemudian tangannya kan luka nanti ya, itu ya. Nah, cuman di Alkitab dikatakan dipasangkan di kepala lalu ditekan pakai tongkat. Jadi durinya menusuk sampai ke kulit kepala. Masuk ya? Iya, sakit itu. Oh. Nah tuh Pak, mahkota duri ini artinya sendiri apa sih Pak? Kira-kira buat, gitu ya, buat saudara ya. kekristenan gitu. Saudara, setelah Yesus dicambuk, Yesus dipakaikan mahkota duri, kemudian masuk proses penyalipan. 那耶稣在鞭打之后，然后戴上了这个带钉的这个头冠，然后再来就是进入到这个钉在十字架的这个过程。 Manusia disalibkan dalam kondisi hidup. 那这个人活活的被钉在十字架 Digantung 上 di，kayu salib dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. 被挂在这样的十字架上，从早上9点到下午3点。 Saudara, saya percaya kita bisa membayangkan bagaimana tubuh yang dihancurkan dan darah yang tercurah bagi engkau dan saya. 我们肯定可以想象出耶稣为我们而流的这样的血是如此的。 Saudara, di dalam perjamuan kudus dalam Markus pasal 14 yang Yesus sampaikan. 那耶稣在马可福音14章22节到25节所说的， Itu tidak berbicara soal mengingat bagaimana pembebasan orang Yahudi. 这并没有说犹太人是如何从埃及释放， Tetapi Yesus menyampaikan dan pengorbanannya di atas kayu salib untuk pembebasan engkau dan saya dari dosa. 但是讲解的是耶稣如何在十字架上为你我而流的这个血， Bagaimana Yesus akan dihancurkan. 他的身体是如何将被粉碎。 Sehingga setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus, 所以每当我们来参与这个圣餐， ketika kita makan roti dan minum anggur, 当我们吃这个饼和喝这个酒， tentu kita memahami maknanya adalah bagaimana kita boleh mengingat bahwa Yesus yang sudah berkorban mati demi kita. 我们要理解的这个意义呢，是耶稣已经为我们而牺牲。 Saudara yang terkasih, 那弟兄姐妹， jadi ketika kita ada perjamuan kudus, 所以当我们参与这个圣餐的时候， mari kita ingat perjamuan kudus bukan bicara ketika saya makan perjamuan kudus, saya minum anggur akan ada mukjizat Tuhan terjadi. 所以我们不要再想象说，如果当我们吃饼和喝这个酒的时候，那么有上帝的这个奇迹会发生。 Bukan bicara ketika saya makan perjamuan kudus, minum anggur, kemudian saya akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang melimpah. 这个并不表示说，当我们吃喝的时候呢，我们将会受到上帝多么伟大的这个 Atau di dalam 恩赐， sebuah perjamuan kudus, saya pasti akan dapat solusi dari masalah saya. 或者是我吃喝的时候呢，我所有遇到的问题将会被解决。 Saudara, kalau memang kita ada perjamuan kudus, lalu kita ada perjamuan kudus, lalu Tuhan menolong kita, itu baik. 那么，如果在我们吃这个圣餐的时候，然后上帝帮助我们，这个固然是好。 Kalau ada perjamuan kudus, lalu kita adakan perjamuan kudus, minum anggur, kemudian penyakit kita sembuh, terima kasih Tuhan. 那我们在喝这个酒的时候，突然我们生病可能被医治的话，那我们就要说感 Tetapi 谢 mari 主。 kita ingat itu bukan inti dari perjamuan 但是我 kudus 们要 itu. 知道，这个不是主要的 Itu bukan 原 yang 因， terpenting. 这个不是最重要的。 Yang paling penting bagi kita dalam perjamuan kudus, kita mengingat bagaimana Kristus itu mati bagi kita. 那么最首要的就是我们要记住，耶稣基督是如何为我们而牺 Perjamuan 牲。 kudus ada peringatan tentang Yesus yang mati di kayu salib, tubuhnya dihancurkan, darah tercurah bagi diri kita. 那么圣餐这个是真正的意义是耶稣在十字架上为我们而死。 Saudara, 1 Korintus 11 menulis tentang makna perjamuan kudus yang selalu harus kita ingat. 在哥林多前书11章23到26节， Saya bacakan bagi kita sekalian. 我为大家而读。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu yang aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. 我把从主领受的传给了你们，就是主耶稣被出卖的那天晚上，他拿起饼来，祝谢后掰开说：“这是我为你们牺牲的身体，你们要这样做来纪念我。”饭后，他照样拿起杯来说：“这是用我的血立的新约，你们每逢喝的时候要这样来纪念我。” Saudara, perjamuan kudus adalah selalu kita mendalami, memahami, mengingat tentang kasih Tuhan, pengorbanan Kristus. 那么圣餐就是我们如何真正意义上的来体会到上帝是如何牺牲 Bahwa 的。 Yesus telah memberikan yang terbaik bagi 那 kita, 么耶稣已经把他最好的献给我们， yaitu nyawanya sendiri supaya engkau dan saya dibebaskan dari dosa, dari perbudakan iblis. 那就是他自己的生命，只为了让你我来释放。 Saudara, dalam perjamuan kudus, setiap kali kita perjamuan kudus selalu mengingat bahwa Yesus memberikan yang terbaik untuk kita. 那么我们知道这个圣餐，耶稣把最好的献给了我们。 Nah, pagi hari ini dari poin ini bolehkah saya bertanya, adakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Kristus? 那么从今天这一点，我要跟大家提问：我们是否已经把我们最好的献给基督？ Bolehkah saya bertanya, setiap kali kita hidup hari ini, kalau kita tahu bahwa kita dilimpahkan dengan rahmat, kasih karunia Tuhan, diberikan yang paling baik, adakah kita juga sudah memberikan yang terbaik bagi Yesus? 那如果我们每天领受到如此大的恩惠恩赐的话，我们是否已经把最好的献给耶稣呢？ Saudara, hari ini kalau kita melihat orang-orang gereja, orang-orang Kristen, 那如今如果我们看信基督徒的， ada beberapa hal yang terjadi pada orang-orang Kristen. 那有几件这样的一个情况发生。 Bahwa ketika bicara memberikan yang paling baik buat Tuhan, orang tahu tapi tidak dilakukan. 如果当我们说我们把最好的献给上帝，大家可能都懂得这个道理，但是没有把它做出 Bahkan 来。 hari ini ada banyak orang malah memanfaatkan Tuhan. 但是如今，既然还有很多人却利用了上帝， Saya boleh kasih contoh. 我可以给个例子， Misalnya, 比如， saat dia sedang susah, 然后当他遇到难题的时候， saat datang dia punya kesulitan, mungkin mencari pekerjaan atau kesulitan apapun, datang kepada Yesus. 当他遇到难题，比如说他很难找到工作，然后他来到耶稣的面前， Oh, saat susah ke gerejanya rajin. 那他艰难的时候，生活艰难的时候，他非常勤奋的来到教会， Pelayanannya luar 他 biasa. 非常勤奋的侍奉。 Tapi ketika Tuhan sudah menolong dia, memberkati dia, menjawab, menyelesaikan persoalannya. 但是当耶稣已经回答了他的难题，已经为他解决了他的事情问题， Mulai pelan-pelan orang itu susah dicari ke gereja. 那这样的人呢，逐渐的越来越远离教会， Mulai tidak datang. 他开始不来教会了。 Hamba Tuhan majelis telepon, gue mau besok dong. Oh nggak bisa, sorry, gue sibuk. 那牧师、理事会可能都已经打电话问他说来教会吧，然后他说我很忙。 Saudara, itu namanya memanfaatkan Tuhan, maaf ya. 那这个我们就说这个是利用了上帝。 Adakah hari ini kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? 我们今天是否已经真正的来爱上帝？ Saudara, kita mengingat Yudas Iskariot mengikut Yesus. 那我们知道这个犹大是怎么来去跟随上帝？ Sama. 他一样 Bukan 的。 memberikan yang paling baik, Yesus mau memberi yang paling baik buat dia, tapi dia mengikut Yesus untuk mencari keuntungan. 那耶稣已经把最好的献给他，但是他跟随耶稣只为了要得到这样的一个利益。 Kita tahu Yudas Iskariot itu mencuri uang. 我们知道犹大叔是偷了这个钱， Lalu kemudian dia mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus, gurunya, Tuhannya. 然后他背叛耶稣，通过卖耶稣， Bahkan jual Yesus dengan harga yang sangat murah. 甚至他卖耶稣来换取这样如此便宜的30 keping perak. 30块银。 Saudara pernah membayangkan 30 keping perak itu berapa duit? 我们是否有想象过这个30块银是值多少钱呢？ Kalau saya hitung duit dolar sekarang, anggaplah 15.000. 如果我换成如今的这个美金， 30 keping perak itu 4 juta rupiah. 那这个就相当于印尼的4条。 Pak Cileng dijual 4 juta rupiah, kira-kira rasanya apa? 如果我们被卖，然后值4条， Dan persoalan bukan nominal 4 juta, saudara. 那我们说这个问题不在于这个钱， Persoalannya 4 juta rupiah itulah harga seorang budak.
但是问题在于是这个4条的这个价值是当时的奴隶的这个价 harga 值， seekor sapi, 是当时这个牛羊的这 harga 个钱， seorang budak. 是当时奴隶的这个钱的价值，这个 Kurang 身 ajar 价。 nggak tuh Yudas? 所以我们可以看到这个犹大斯是多么的Begitu meremehkan Yesus. 如此的轻看轻蔑耶 Padahal 稣。 Yesus sudah melayani dia, mengasihi dia. 耶稣已经如此的爱他，如此的恩待他。 Saudara, sungguh berdoa semoga kita bukan seperti Yudas. 所以我在这里祷告，希望我们每个人不会像犹大斯一样。 Hari ini kita sebagai orang Kristen, kita bukan justru memanfaatkan Yesus atau mengambil sesuatu dari bagian yang harusnya milik Tuhan. 那么如今，我们作为基督徒，我们不要再争取那些原本应该是属于上帝的。 Saudara, pagi hari ini bolehkah kita berpikir bersama apakah kita adalah orang yang mengambil sesuatu dari Tuhan? 那今天早上我们来一起思考，我们是否是那个来争取利益的 Di 人？ tangan saya punya 10 jeruk. 在我的手上有10个橘子， Saya ingin ilustrasikan 10 jeruk ini sebagai berkat dari Tuhan. 我想要去把它比喻成这个10颗橘子呢，是来自于上 Tuhan 帝的恩惠。 memberkati kita dengan 10 buah jeruk. 上帝恩赐我们，给我们这样的10 Memberikan 个橘 berkat 子。 kepada kita, anggap 10 buah jeruk ini. 比如上帝给了我们的恩赐，类似于这个10 Saudara, 个 di 橘子。 dalam pengajaran firman Tuhan atau Alkitab atau pengajaran gereja yang kita tahu, ketika kita diberkati 10, harusnya kita kembalikan berapa? 那我们所学的这个经文所教我们的，当上帝给了我们10个，我们应该要归还多少呢？ Berapa? Hah? 1. 一个， 1 doang lu ya. 只有一个。 10 diberkati, Tuhan bilang 1/10, perpuluhan 1 saja dikembalikan kepada Tuhan. 我们得到10个，我们只要一个归还给上帝。 Setelah dikembalikan 1, punya 9 masih banyak gak? 当我们归还了一个，我们 Masih cukup gak? 仍然还有9个，是否还够？ Tapi ada banyak orang berpikir, aduh Tuhan, bulan ini jangan 1 dulu ya, masih bayar cicilan, 但是很多 tagihan 人 kartu kredit. 很多人想说，这个月不要一个吧，因为我今天还有很多的分期 Bulan 款。 depan aja Tuhan. 下个月吧， Ada yang begitu? 有人这样的吗？ Atau berpikir, aduh 1 ini kayaknya ini agak besar, saya cari yang paling kecil deh. 还是 ini 想 yang 说 paling 这一 kecil. 个好像有点大，我再挑一个更小的？ Dikurangi 他要把它弄得更小， dari yang seharusnya. 所原本应该要给的。 Saudara, logika kita gampang, 1 aja dikembalikan kepada Tuhan, 9 masih cukup buat kita. Amin. 所以理论上，我们拥有了9个，把一个归还给上帝是还够的。 Bahkan kalau kita kasih 2, masih amin. 所以，即便我们给了2个，还有阿门吗？ Tapi maaf ya, tanya diri sendiri yuk. 但是抱 Bukan 歉，我 soal 们 jumlahnya berapa duit kasih kepada Tuhan, tapi soal adakah hati kita mau memberikan yang paling baik kepada Tuhan. 我们说的这个不在于这个数量，不在于这个有多少的金额，但是我们的这个心是否是真实的？ Ada nggak hati kita mau kasih yang paling baik kepada Yesus yang sudah memecahkan tubuhnya, mengalirkan darahnya bagi kita? 我们的心是否是真正已经有把我们最好的要献给上帝，为了他为我们而流的血，粉身碎骨的心？ mulai hari ini, boleh nggak? Mulai hari ini jangan mengambil bagian dari Tuhan. 从今天起，我们可不可以不要拿原本属于上帝的？ Bilang sebelahnya, lu bayar perpuluhan lah, rajin lu. 跟左右的人说，好好的侍奉。 Kalau pendeta luar khotbah, jemaat nggak marah. 如果外面请来的牧师的话，这么说的话，可 Ya, 能不会 jangan 生气。 salah paham sama kami hamba Tuhan. 不要错怪我们， Saudara, kami tidak mengambil bagian itu. 我们并没有去拿这个部 Ya, 分， tapi kami ingin ngomong selalu apa yang Tuhan mau untuk kebaikan kita. 但是我们想要说的、传递的就是上帝耶稣想要对我们每个人所 Hamba 说的， Tuhan pun ada perpuluhan. 因为这原是有这个不 Kita semua sama. 我们都是一样的， Amin. 有没有？ Hari ini jangan mengambil bagian Tuhan. 所以今天我们不要再拿原本属于上帝的， Saudara yang terkasih, 弟兄姐妹， hari ini kita hidup. Jangan memanfaatkan Tuhan, bahkan mungkin menipu Tuhan. 今天我们活，不要利用上帝，甚至不 Tetapi 要欺骗他。 seluruh hidup kita, 但是我们全部的生 kita 命， mau untuk
melayani, mengasihi Tuhan yang sudah berkorban bagi 我们 kita. 要把我们全部的生命全部都交给上帝来释 Kiranya 放 itu 他。 menjadi hidup kita mulai hari ini dan selanjutnya. 希望这就是成为我们今天直到未来永远这样的一个指南针。 Kalau satu hari, saya ambil contoh, kalau satu hari saudara enggan bayar perpuluhan, saudara pikirinlah jeruknya Peter Lau gitu. 如果有一天大家都觉得心里有点难，那大家都可以想象这个 彼得勒牧师的这个橘子的这个比喻。 Kalau kita memberikan kepada Tuhan, Tuhan pun mau berkati kita apa tidak, itu urusan Tuhan. 那如果我们把一个给了上帝，上帝是否还要给我们恩惠？ Juga 这个是 jangan 关于上 berpikir 帝的 saya 事 kasih 情。 perpuluhan, kasih persembahan, Tuhan akan memberkati saya. Janganlah transaksi dengan Tuhan. 也不要想象说，如果我们给了上帝释放了，那上帝也会归还给我们，也不要 Hari 这 ini 样想。 kembali perjamuan kudus 今天来到圣餐， adalah mengingat bagaimana Yesus begitu baik buat engkau dan saya. 来怀念记住耶稣是如此对我们如此的好， Tidak memikirkan dirinya 没有想他自己， dan rela menderita, dicambuk, disalibkan, darahnya tercurah, tubuhnya dipecahkan bagi engkau dan saya, sehingga hidupmu dan hidupku punya arti hari ini. 那他愿意被鞭策，被钉在十字架，为我们为你而死，使得我们如今的生活有意义。 Tuhan berkati kita. 那上帝保佑我们， Mari kita berdoa. 我们来一起进入祷告。 Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. 感谢主，今天 Tuhan, karena pengorbanan Kristus kami jadi manusia baru, hidup kami lepas dari dosa, dari belenggu iblis. 因为基督的牺牲，我们可以焕然一新。 Kami melihat bagaimana Kristus telah memberikan yang paling baik kepada kami sebelum kami lahir. 我们已经看到了耶稣基督是如何为我们牺牲，甚至 Bukan 在 hanya 我们 pengorbanan Kristus di kayu salib, tapi Tuhan juga memberikan rancangan damai sejahtera dalam hidup kami. 不是在上帝的十字架上，而是你为我们的生命。 Bapa di surga, saat kami mengingat segala kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti, 当我们记住你所有伟大的恩典， biarlah hari ini kami juga punya kerinduan berusaha, belajar memberikan yang paling baik bagi 就让我 Kristus. 们今天也有这样的心，我们来学习来怎么把最好的献给你。 Tolong kami Tuhan, 请帮助我们， bantu kami. 请协助我们， Dalam nama Yesus, 奉主耶稣的 kami 名， berserah dan berdoa. 我们把全部交给你。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati saudara. 感谢主。 Thank you. Bapak Ibu diberkati firman Tuhan, siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang siap boleh kepalkan tangannya. Siap, yes. Amin, puji Tuhan. Mewakili hamba Tuhan majelis, juga jemaat, terima kasih untuk Pendeta Peter Lau untuk firman-Nya yang menguatkan kita semua. Boleh berikan tepuk tangan. Juga kepada saudari Vivi yang sudah menerjemahkan dengan begitu luar biasa. Tuhan berkati terus pelayanannya. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita juga. Sebelumnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Saya persilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Yang terbaik Tuhan sudah berikan kepada kita, dan saatnya kita mengembalikan yang terbaik juga untuk Tuhan melalui persembahan pada pagi hari ini. Kita angkat sebuah pujian, bunga bakung dengan warna yang indah.
jiwaku dengan warna yang indah. Burung di langit tak pernah matikan hidup. Tuhan yang rahmani selalu menjaga. Manusia berharga disediakan keselamatan. Bait yang kedua. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Jikalau susah, biarlah Tuhan menghibur. Tuhan yang rahmani selalu menjaga. Bersandar padanya hidupmu selalu. Bait yang pertama dalam bahasa Mandarin. Cepat saya udah untuk bagian berdiri. Bait yang kedua adalah bahasa Mandarin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, di mana Tuhan sudah memelihara kehidupan kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa, bahwa hari ini kami boleh memberikan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan inilah Tuhan, kami kembalikan kembali kepada Tuhan. Kiranya segala kemuliaan bagi nama Tuhan melalui persembahan yang boleh kami limpahkan, kami berikan kembali kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Berkati para majelis yang mengelolanya, kiranya persembahan ini juga boleh menjadi tempat di mana tersalurkan berkat-berkat Tuhan untuk jemaat-jemaat kembali yang membutuhkan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan naikkan 2 pokok doa pada hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa, berikan hikmat dan integritas kepada para pemimpin di pemerintahan agar mereka memimpin dengan adil, jujur, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Berdoa agar Tuhan pulihkan ekonomi Indonesia, berikan solusi atas inflasi, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Bukakan pintu rezeki bagi mereka yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kita buka suara bersama. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin di pemerintahan khususnya yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberi hikmat, integritas kepada mereka semua agar mereka yang sudah terpanggil sebagai pemimpin boleh dengan adil, jujur, dan mengutamakan bagi kesejahteraan bagi rakyatnya. Kami berdoa juga Tuhan, kiranya Tuhan juga memulihkan ekonomi yang ada di Indonesia, memberikan solusi atas inflasi, pengangguran, dan ketimpangan sosial. Dan juga bukakan Tuhan pintu rezeki bagi mereka yang membutuhkan, sehingga Tuhan masyarakat yang ada di Indonesia boleh merasakan kasih Tuhan melalui berkat-berkat yang mereka terima. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa. Gereja dipanggil bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga untuk menjangkau yang terhilang dan menjadi terang dunia. Doakan jemaat agar Tuhan terdorong untuk berperan aktif dalam penginjilan
dan pelayanan misi yang berdampak bagi komunitas di sekitar mereka. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mendorong bagi jemaat-jemaat untuk berperan aktif dalam penginjilan dan pelayanan misi, sehingga menjadi dampak bagi komunitas di sekitar mereka Tuhan. Mereka juga boleh menjangkau jiwa-jiwa, khususnya bagi jiwa-jiwa yang terhilang, boleh kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga boleh bersekutu bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang ada, sehingga nama Tuhan semakin berkuasa di atas muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala apa yang sudah kami dengarkan, khususnya firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami agar kami boleh memberikan kembali apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan tidak akan sia-sia untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami boleh bangga, boleh menyatakan iman kami di tengah masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekarang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Dikasihi Tuhan, pulanglah bawa berkat Tuhan bersamamu, sehingga hidupmu senantiasa ada di dalam berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, pertolongan Allah Roh Kudus membimbingmu untuk mengerti betapa besarnya penderitaan Tuhan, bukti kasih-Nya kepadamu, sehingga engkau boleh selalu mengingat akan hal itu, dan engkau mempersembahkan hidupmu sebagai respon yang benar atas pengorbanan dan kasih Tuhan, maka hidupmu akan diberkati mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Silakan duduk saat teduh. Berkat Tuhan akan terus melimpah atas kita yang senantiasa setia datang beribadah kepadanya, yang menyediakan waktu kita untuk Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama. Kita akan melihat warta kita untuk minggu ini. Saya akan sebutkan beberapa sebelumnya ya.
Ada pemberkatan nikah dari Saudara Davin Widodo dan Saudari Felicia Destira pada Sabtu 8 November 2025 di GKBJ Cengkareng. Apabila ada keberatan, boleh mengajukan keberatan dengan menyampaikannya kepada Pendeta Rusti paling lambat sampai minggu ini. Ini adalah prosedur dari gereja, sehingga kita boleh mengawal pernikahan jemaat dengan tanggung jawab. Kemudian ada pemuda itu mengajak yang masih muda mengikuti dialog di hari Sabtu tanggal 9 Agustus dengan tema Space to Grieve, yang berarti ada ruang untuk berduka. Bagaimana duka cita itu harus diproses dengan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan agar kita tetap kuat. Dan melalui dialog ini kaum muda akan belajar bagaimana memproses rasa duka dengan baik dan memberi ruang bagi rasa duka untuk berdiam sementara di hati, dan setelah itu kita kembali menjalani kehidupan kita dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Jadi kita tidak larut di dalam kedukaan. Ya, mengajak para pemuda-pemudi untuk ikut di dalam dialog di 9 Agustus 2025 hari Sabtu. Kemudian untuk majelis, pemilihan majelis itu akan kita adakan di minggu depannya tanggal 3 Agustus. Majelis gereja lokal adalah anggota jemaat yang dipilih oleh anggota jemaat gereja lokal untuk melayani dan membangun gereja dengan masa pelayanan 3 tahun. Jadi untuk periode 2025 sampai 2028. Hasil suara akan diumumkan di 10 Agustus dan pelantikan majelis baru dilaksanakan di 14 September. Persyaratan pemilihan adalah jemaat yang telah menjadi anggota GKBJ, ya, yang sudah menjadi anggota GKBJ. Warta selanjutnya ini bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi di Basar Retret, itu dapat menghubungi Saudari Rinawati atau Saudari Asun, ya, atau tata usaha di tata usaha gereja, ya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita saksikan warta berikut ini. Dalam Roma 12 ayat yang ke-11, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam melayani, kadangkala ada masanya merasa enggan dan menolak pelayanan yang diberikan. Firman Tuhan mengingatkan agar semangat kita jangan kendor dan terus memelihara api pelayanan tetap berkorbar. Masihkah kita memiliki hati seperti ini? Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Pemazmur mengungkapkan kegairahannya terhadap firman Tuhan yang ia rindu untuk pahami dan lakukan. Apakah saudara memiliki kerinduan seperti ini? Pembacaan Lectio Divina minggu ini dari Markus 14. Persekutuan Usia Indah Selasa 29 Juli pukul 10 pagi dengan tema pujian dan kesaksian. Mari Bapak Ibu Jemaat Lansia untuk segera bergabung dalam acara ini. Kelas bimbingan pranikah Sabtu 29 Juli pukul 8 via Zoom, sesinya yang ke-7 dengan tema keuangan. Disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul. Persekutuan 2 pagi akan dilaksanakan secara hybrid Sabtu 2 Agustus pukul 6 pagi dengan tema direndahkan melebihi penjahat. Diambil dari Markus 15 ayat yang ke-1 sampai dengan 15.
Departemen Pembinaan membuka kembali kelas menuju serupa Kristus dengan dimulai dari kelas berakar. Akan diadakan setiap minggu pukul 7 malam dalam 8 kali pertemuan melalui Zoom. Saudara yang ingin mengetahui apa kekristenan atau saudara yang mau dibaptis atau atestasi keanggotaan, silahkan menghubungi Tata Usaha. Ibadah umum Minggu 3 Agustus pukul 8 dan 10.30 dengan tema Tuhan yang diolok-olok diambil dari Markus 15 ayat yang ke-16 sampai dengan 19 akan disampaikan oleh Pendeta Rusti Japri. Kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Ibadah disertai mesbah persepuluhan, persembahan syukur, dan misi. Mari persiapkan persembahan terbaikmu. Di bulan Agustus, Teens Community akan kembali melakukan proyek The Light selama 1 bulan mendatang. Remaja akan belajar untuk memahami perintah Yesus untuk mengasihi sesama dan juga belajar untuk mempraktikkan bahwa kasih itu nyata. Ibadah anak Minggu 3 Agustus pukul 8 dan 10.30 dengan tema Tuhan yang diolok-olok. Markus 15 ayat 16 sampai dengan 19. Persekutuan Doa Misi Kamis 8 Agustus pukul 7 malam via Zoom dengan tema menjadikan penjala-penjala manusia. Kita akan mendengarkan sharing ini dari Pendeta Jacob Octavianus. Pastikan saudara-saudara dapat bergabung dalam acara ini. Berikut adalah calon majelis periode 2025 sampai 2028. Pemilihan tanggal 3 Agustus 2025 dan pelantikan majelis tanggal 14 September 2025. Bapak Ibu dapat menyatakan setuju atau tidak setuju pada masing-masing calon. Sekian informasi warta berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, mohon doanya untuk para calon majelis. Minggu depan datang lagi, sama-sama kita ibadah dan kita memilih majelis untuk minggu depan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Jangan lupa nanti setelah pulang ada ramah tamah di bawah. Sebelum pulang ada kopi, ada teh. Menunya apa hari ini? Kue? Hah? Bolu ketan, wow. Dan pastel Bapak Ibu. Ya jangan lupa. Turun ke bawah, kita makan dulu bolu ketan dan pastel, ada kopi, ada teh. Kopinya dari mana? Toraja. Waduh, jauh sekali tuh kopi. Pahit dan nyaman. Bapak Ibu, mari kita sebelum kita menikmati ramah tamah, kita puji Tuhan sekali lagi. Bersuka di dalam Tuhan. Satu lagu kita nyanyi dulu, kemudian saling berjabat tangan. Katakan, sampai ketemu minggu yang akan datang. Ya, bersuka hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini, hati-hati di jalan Bapak Ibu. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go. Bersuka
sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka citalah, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Happy Sunday semuanya, Tuhan Yesus memberkati.